Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatu wassalamun ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala mu'alif rahimahullah, qala al-faqih. Masih melanjutkan bab hasud yang kemarin kita bahas. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Qala telah berkata al-faqih Imam al-faqih Abu Laisi, laisa sayun minasyarri adharra minal hasad li'annahu yasilu ilal hasid khamsu uqubatin. Kang Sandri, Teh Sandri, Imam al-faqih berkata, tak ada sesuatu yang lebih jelek, tak ada sesuatu yang disebut dengan keburukan yang lebih madarat kecuali hasud. Artinya banyak sekali tentang kejelekan-kejelekan yang ada di alam dunia hasil perbuatan manusia, tetapi yang paling memadaratkan itu adalah hasud. Apa sebab? Untuk melaksanakan hasud itu, betul. Ayat 2. Hasid istilahnya adalah orang yang hasud. Mahsud itu adalah istilah untuk orang yang dihasud. Hasid nu banelna, mahsud anu teu dibanelan. Hasid anu dolim, mahsud anu di dolim. Nah, sementara di dalam hasud itu orang yang hasud saja, punten, yang namanya mahsud, dia adalah orang yang tertindas sebetulnya. Ketika kita berbuat dolim terhadap orang lain, madlum itu adalah orang yang tertindas. Tetapi di dalam bab hasud, si hasid itu justru mereka pun tertindas dengan sikapnya. Dia juga dirugikan dengan sikapnya. Iya, makanya li'annahu yasilu ilal hasid khamsu uqubatin. Sebab untuk berbuat hasud saja si hasid itu, maka dia sudah memiliki 5 dosa, 5 siksa. Pertama, nu mana maksudnya? Qabla ayasila ilal mahsud. Yang dihasud kita rencana untuk melukai seseorang. Itu kan hasudnya. Nah, ternyata sebelum yang direncanakan untuk dilukai itu belum apa-apa, tetapi dianya sendiri sudah apa-apa. Qabla ayasila ilal mahsud awaluha gomun layan qati'u. Pertama, siksaan keur jelema anu hasud. Gomun itu bingung, layan qati'u yang tak pernah berhenti, salila-lilana bingung, selama-lamanya dia berada dalam kebingungan. Anda bisa bayangkan, semakin dia hasud, maka semakin dia sakit, semakin repot. Aya tetangga mobilnya 2, maka istrinya bilang, papa lihat tetangga kita, istrinya 2. Istrinya salah. Papa lihat tetangga kita mobilnya 2. Kata laki-lakinya, oh mungkin suaminya gagah karena mobilnya 2. Papa lihat tetangga kita rumahnya bertingkat. Oh mungkin suaminya gagah karena rumahnya bertingkat. Istriku, apakah kau ingin aku lebih gagah daripada dia? Iya, mama sangat ingin. Maka besok papa akan kawin lagi. Biar mereka bilang istrinya sama suaminya, papa lihat tetangga kita istrinya 2. Awas, hati-hati. Hasud itu adalah tak suka, tak senang dengan keberhasilan, dengan kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, perempuan sandriat, hati-hati, jangan kau panas-panasi suamimu, karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu bari hasud.
Pertama, gomun layan ketiu. Batur beunghar manehna nu pegang. Batur naik motor manehna nu nyeri hate. Batur meuli mobil manehna anu naik ambulan. Maka bingungnya tidak akan pernah hilang. Yang kedua, musibatun la yu'jaru 'alaiha. Allah akan memberikan musibah sementara musibah itu tidak dipahala. Anda harus paham bahwa setiap musibah yang Allah berikan terhadap kita, maka Allah juga sudah siapkan pahalanya, sudah siapkan bayarannya. Tetapi orang yang melaksanakan sifat hasud, eta nya hasud ka batur, maka dia sudah Allah berikan musibah, tetapi musibah yang tak bisa dibayar, gratis musibahna. Kan lamun orang diberi musibah ku Allah, maka Allah sudah siapkan pahalanya. Jelema sapoe gering, satu hari kita sakit, selama dibarengi dengan sabar dan tawakal, maka Allah akan siapkan pengampunan dosa selama 1 tahun. Artinya sakit kita 1 hari, maka Allah akan ampuni selama 1 tahun. Tah nu hasud mah teu kitu. Ku Allah teh geus dimusibahan, ngan musibah eta teu dibayar, teu dipahala. Musibah la yu'jaru 'alaiha. Wasalis, yang ketiga, hukuman siksaan untuk orang yang hasud mudammatun la yuhmadu. Namanya jelek, dibenci oleh orang sekitar. Eueuh alusna, dia tetap saja jelek. Karena untuk hasud, nah kita juga bisa melihat orang yang hasud dan orang yang tidak. Wah, ieu mah hasud, itu dihasudna. Ya, ieu mah hasid, itu anu mahsud. Maka orang-orang demikian tidak mendapatkan pandangan yang positif dari orang lain. Eta anu dimaksud berarti hasud madammatun la yuhmadu. Teu aya pujieunana. Kaopat, yang keempat, warabiu yaskhutu alaihi rabb. Allah akan membenci orang yang hasud. Hati-hati ketika pemilik rumah sudah membenci kita, ketika pimpinan pesantren sudah membenci kita, ketika guru sudah membenci kita, apa yang bisa kita kerjakan? Salah kabeh. Allah ieu mah sang pencipta bumi, langit, dan yang ada di antara langit yang bumi, pencipta kita, terus benci ka urang. Kira-kira kumaha rasana? Aduh, karakter ditanya oke geus repot. Komo diamekan. Yashutu alaihi rabb. Siapapun orangnya ketika mendapatkan kebencian dari orang yang kita junjung, hati-hati. Wal khamis tuglaku alaihi abwabut taufik. Orang itu tertutup hatinya daripada taufik. Taufik teh kahayang kana ngaji, kemauan untuk lebih berbuat baik, itu namanya adalah taufik. Ku Allah ditutup. Kunaon sababna? Sabab aya sifat hasud dina hatena. Lajeng ingat saja, itu adalah 5 hal yang berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan hasud. Istilahnya adalah hasid. Diriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna lini'amillah a'daan. Ingat rekan-rekan sekalian bahwa setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita, tetap mereka itu pasti akan memiliki musuh. Dalam bahasa lain kemarin sudah disampaikan, inna likulli nikmatin mahsudun. Pada setiap nikmat yang Allah berikan terhadap siapapun, pasti ada orang yang hasud. Pasti aya nu tarasepeun, orang yang enggak senang dengan kita. Kila, maka ditanyakan, man a'da uni'amillah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa gerangan ya Rasulullah? Orang-orang yang menjadi musuh terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka Rasul berkata, alladzina yahsudunan nas. Mereka adalah orang-orang yang hasud untuk orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang tadi. Ala ma'atahumullahu ta'ala min fadlih. Awas hati-hati, ayat kalimat min fadlih. Min fadlih itu adalah bentuk sayangnya Allah
bentuk Allah melebihkannya terhadap umatnya, maka Allah berikan nikmat yang berbeda. Nulaina. Ya. Terus di riwayat yang lain an Malik bin Dinar annahu qala inni ujiju syahadatul qura ala jami'il khalqi wala ujiju syahadatul qura ba'dihim ala ba'di li'anni wajadtuhum hasadan. Ya bahasa nanti. Ini sesungguhnya aku ujiju memperbolehkan, boleh syahadatul qura menjadi saksi ahli qura ala jami'il khalqi untuk semua makhluk. Orang-orang yang pandai mengaji, pandai membaca diri, pandai selainnya. Tanya, wala ujiju syahadatul qura ba'dihim ala ba'di, tetapi ketika mereka untuk bersaksi antara satu dengan yang lainnya, ya qura terus saling menyaksi, maka dia mengatakan enggak boleh, tidak diperkenankan menurut Malik bin Dinar. Sebab kenapa? Li'anni wajadtuhum hasadan, karena aku melihat sebahagian daripada qura itu adalah hasadan, orang yang banyak melaksanakan hasud. Yakni inna aksarul hasadi fil qura, artinya orang lolobana nu hasud itu timbul daripada qura. Kurang paham entah apa maksudnya, tetapi lanjut. Warawa Abi Hurairah meriwayatkan an Rasulillah qala sittatun bisittatin yadkhulunan nar yaumal qiyamah. Ada 6 golongan, yang 6 golongan itu masuk ke dalam neraka karena pekerjaannya. Maksudnya gitu? Satu orang masuk neraka karena sifatnya, karena kelakuannya. Ada 6 golongan manusia masuk ke dalam neraka karena 6 sifat yang mereka miliki, 6 pekerjaan yang mereka miliki. Yadkhulunan nar yaumal qiyamah qoblal hisab. Luar biasa. Qoblal hisab itu, anak-anak sekalian, rekan-rekan sekalian, kita masuk, kita diponis bersalah dan tidak itu setelah melewati pengadilan. Ya, di pengadilan ayah hakim sebagai pembuat keputusan, ayah pembela untuk membela kita. Betulkah kita salah? Karena di balik kesalahan kita ada betulnya. Terus ayah jaksa itu adalah orang yang menuntut tentang kesalahan kita. Maka di yaumul qiyamah pun nanti akan sama. Malaikat menuntut kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Amal-amalan kita membela kita itu pengacaranya. Sementara Allah nantinya akan menentukan, oh kamu adalah orang baik, kebaikan kamu banyak. Oh kamu mah orang jelek, kejelekan kamu banyak. Maka Allah nanti yang menentukan, kamu ke surga karena amalan-amalan soleh kamu banyak, kamu ke neraka karena perbuatan buruk kamu banyak. Kan itu namanya hisabnya. Nah, ieu mah asupna teh ka neraka tanpa melewati itu, bigoiri hisab. Can di sidang canaon geus ka penjara. Ya. Wah repot eta nya. Eta bahasana teh bigoiri lain qoblal hisab, sebelum hisab. Engke dihisab deui. Kila ya Rasulullah manhum, siapa gerangan ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan al umaro min ba'di bil jur. Pertama, para pemerintah setelah aku yang di dalam pemerintahannya tidak adil atau dolim. Yang kedua, wal arab bil asobiyah, orang-orang, kalau di sini ditabir dengan orang Arab atau manusia manapun yang merasa fanatik dengan keturunannya. Saya orang mulia karena bapak saya anu. Saya adalah orang terhormat karena saya adalah turunan Syekh bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang katanya, harus nyebut ngaran ke apa? Awas, fanatik dengan keturunan kita. Ya sudahlah, karena Allah nanti akan memandang siapa kita.
amal apa yang akan kita bawa, tidak akan melihat siapa orang tuanya. Maneh anak saha, anak Haji Nurdi, bapak maneh mah soleh, ari sia geuning henteu. Tak bisa gitu dah. Karena yang dihisab itu adalah amalan kita. Jangan sekali-kali Anda berada di ketiak orang tua yang besar, orang tua yang terhormat, orang tua yang memiliki kedudukan. Karena orang tidak akan melihat mereka, orang-orang akan melihat kita. Bageur jeung teu bageurna, alus jeung teu alusna kumaha urang. Itu nya. Dua tah asup ka neraka memeh di hisab. Katilu wal dahakina bil kibar. Naon dahakir teh? Dahakir itu adalah pemimpin-pemimpin daerah. Siapapun pemimpin daerah, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, terus deui Pak Bupati, terus deui Pak Gubernur, dahakin. Tetapi ada sifat takabur. Takabur itu adalah merasa diri lebih besar daripada yang lain. Selanjutnya yang nomor 4, masuk neraka sebelum hisab, at-tujar bil khianat. Pedagang yang berkhianat. Dalam surat Yunus itu ada istilah mikyal. Mereka adalah yang mengurangi timbangan. Ya. Timbangan dikurangi 1 kilo bahasanya, tetapi timbangannya itu 9 on misalkan. Kan kurang saon ya. Untuk hal-hal kecil itu nggak masalah, tapi lamun pek daging 200.000 sekilo dagingna weh penimbangna ternyata 8 on, tidak sampai 1 kilo, maka dia mendapatkan keuntungan 1 on, sementara 1 on itu keuntungannya adalah 20.000 kali weh meureun 100 kilo. Itu adalah yang dimaksud tujar bil khianat. Masuk neraka qoblal hisab. Selanjutnya adalah wa ahlur rostak bil jahalah. Ahlur rostak, ahli kampung yang bodoh. Ya, bodoh tengah hukuman dengan kebodohan. Ibadah dengan kebutuhan dengan kebodohan. Orang-orang kampung bil jahalah dengan kebodohan. Maka pantas apresiasi yang luar biasa untuk para ustadz, para kiai kampung yang mengajak ahli-ahli kampung untuk melaksanakan kegiatan mingguanan atau bulanan, walaupun udah datangna eta kene ya. Terakhir wa ahlul ilmi bil hasad. Orang pintar, ahli ilmu tetapi memiliki sifat hasud. Maka masuk ke mana? Masuk ke neraka qoblal hisab. Alladzina yatlubuna dunya yasudu ba'duhum ba'dun. Nah, maksudnya adalah ulama-ulama yang mencari dunia, ulama-ulama yang hasud ba'duhum ba'dun, satu dengan yang lainnya. Payam bagi lil alim ayyata'allamal ilma liyatluba bihil akhirah. Fa idza kana al alim yatlubu bi ilmil akhirah fa innahu la yahsudu ahadan wa la yahsuduhu ahadun. Wa idza ta'allama li talabi dunya fa innahu yahsudu. Ingat, kalian semuanya sebagai santri neangan ilmu teh kudu niatan keur akhirat, ulah niatan keur dunia. Sebab ketika kita niatkan untuk akhirat mencari ilmunya, maka kita tidak akan pernah memiliki sifat hasud. Dan kita tidak akan pernah orang yang menghasudi kita. Kecuali neangan ilmu nate karena dunia. Pesantren apa pesantren? Untuk kehidupan ke depan. Wah, ustad mah. Eueuh nu naon? Eueuh nu balangsak kelihatannya. Teu aya nu susah. Jadi ngeberik-berik dunia dengan cara menuntut ilmu. Ingatkan, mencari dunia, mencari ilmu itu harus kita niatan untuk pahala akhirat. Kama qala Allah Ta'ala. Ya, kira. Rekan fa innahu la yasudu ahadan. Orang yang mencari ilmu dengan tujuan akhirat, maka dia tidak akan pernah hasud terhadap orang lain, dan orang lain pun tidak akan pernah hasud terhadap beliau.
Tetapi wa idza ta'allama li talabid dunya, tetapi ketika dia mencari ilmu untuk mencari dunia, fa innahu yahsuduh, maka akan ada potensi dia untuk melakukan hasud, saling sikut, saling menjelek-jelekan. Yahsud. Kama qala Allah Ta'ala, seperti pangandika Allah Ta'ala an ulama Yahudi, tentang ulama-ulama Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasud terhadap manusia-manusia yang Allah memberikan kelebihan untuk itu? Ya. Maka di dalam tafsir dikatakan yakni annal yahuda kanu yahsuduna Rasulullah, orang-orang Yahudi hasud terhadap Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka sahabat-sahabat Nabi, ka keluarga Kanjeng Nabi melaksanakan sifat hasud. Jadi bahasa nanti lamun pek Nabi adalah seorang rasul. Andaikan Nabi adalah seorang rasul, kenapa Nabi memiliki kasratin nisa, memiliki wanita yang banyak? Eta teh kalah sifat kerasulannya, sifat kenabiannya dengan nafsu yang dimiliki oleh Nabi. Itu menurut Yahudi. Maka Allah berkata, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Kenapa kau harus hasud terhadap orang-orang yang telah aku berikan keunggulan, kelebihan yang lainnya? Maka kelebihan Kanjeng Nabi itu yang pertama adalah an-nubuwah. Yang kedua adalah kasratun nisa. Kanjeng Rasul nikahna ya sabaraha? Salapannya turutan ke urang bade. Itu mah khusus ya Kanjeng Rasul, dengan aturan-aturan Kanjeng Rasul, dengan tujuan-tujuan Kanjeng Rasul. Mau ngabahas eta, tapi nu jelas salah satunya adalah lisiyasiyah, karena siasat nikah nate aya naon disebut nate Kanjeng Rasul nikah ka Siti Aisyah. Siti teh Sayyidatuna ya, lain Siti jika nama moal aya dina kitab Siti Aisyah, Siti Fatimah, itu mah ST Sayyidatuna. Lamun pek di Sunda mah Dewi gitunya, Neng. Ieu tah nubuah model gitu. Kanjeng Rasul maseur nikah ka Siti Aisyah itu adalah untuk meneruskan ilmu-ilmu anu patut dilaksanakeun ku istri. Sebab ketika Kanjeng Rasul ngabahas head misalkan ke awewe nu aya di Mekah, sekelas Rasul kenapa harus membahas itu? Kesana itu, maka nu diajarkeun ternyata Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Aisyah memberitahukan terhadap wanita-wanita yang lainnya. Maka kan kemarin dibahas, ya Rasulullah lamun tos kahampangan istri, apakah etana kudu diwasu? Berarti Kanjeng Rasul kudu nyebut begitu. Maka yang menjawabnya itu adalah Sayyidina Aisyah. Naonana? Nah, berarti Kanjeng Rasul nyebut. Nah, nu kitu. Tidak. Maka mulut Rasul tidak boleh mengucapkan gitu. Maka yang boleh mengucapkan adalah Sayyidatuna Aisyah. Ya. Akhirnya tong diturutan dah. Dua gewah jika pemajikan cemerut ya. Nah, wa qala ba'dul hukama iyyakum wal hasad, takutlah engkau terhadap hasad, fa innal hasad awwalud da'bi asyallahu taala bihi fis sama wa awwalud dan bin usyallahu taala bihi fil ard. Ingat, ba'dul hukama mengatakan sing sarieun ku hasud, jauhan hasud, sabab Allah pertama kali didosaan itu dengan hasud. Adik, Allah dimaksiatan pertama kali di langit itu dengan hasud. Allah pertama kali dimaksiati oleh manusia itu adalah dengan hasud di alam langit. Yang pertama itu adalah iblis yang hasud terhadap Sayyidina Adam. Apa jawaban iblis ketika disuruh sujud? Wa qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, biraku kaulah kudu sujud ka saha? Ka Adam, sementara kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Mulia api, mulia tanah. Pohoeun. Da kira-kira mulia api, mulia tanah. Leuwih keneh mulia tanah. Ngaroko nih. Para ngaroko rokok namanya kelan, seuneu nama menta. Nya teh. Genah keneh menta seuneu apa genah keneh menta rokok? Berarti api itu adalah hina, tidak terlalu berharga.
Woi orang kaya, kenapa? Apinya banyak, kebakaran eta mah. Lobasana mah lain beunghar. Disebut beunghar mah loba tanah. Dia orang kaya loh. Kenapa kaya? Wah, tanahnya di mana-mana. Itunya. Kenapa iblis harus mengatakan mulia karena terbuat dari api? Padahal kan api itu jadi kawan itu ketika kecil. Tetapi ketika besar dia menjadi lawan seperti santri. Woi, ketika dikobong kawan, guru, tetapi ketika keluar mudah-mudahan tidak seperti itu, amin. Amin. Itu pertama, Adam hasud dimaksiatan Allah. Yang kedua itu adalah kisah antara Qabil dan Habil hina kutila akhahu Habil hasadan. Qabil adalah putra Kangjeng Nabi Adam. Habil adalah putra Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam itu ketika melahirkan kembar-kembarnya. Kembar nate istri sareng pamegat. Perempuan laki-laki kembar, yang kedua laki-laki perempuan kembar. Habil itu kembar dengan sate Iklima. Qabil kembar itu dengan Labuda. Ke anu ganteng teh saha? Qabilnya. Habil. Sorry. Yang ganteng mah itu adalah Qabil. Jeung Iklimah. Naon teh? Ieu nate. Kembar nate. Yang kedua Habil, tidak terlalu ganteng. Kembar nate jeung Buddha, tidak terlalu cantik. Tetapi ketika nikah, nikah jeung saha meureun da? Jelema ge Nabi Adam unggul. Dengan rijal can aya. Ucup eueuh Kalimantan. Maka dipertikahkan dengan kakaknya. Yang jadi masalah, kenapa kata Qabil, aku harus menikah dengan Labuda yang jelek, tidak dengan adik kandungku nu aslinya tah Iklimah. Maka di situ bibit-bibit perpecahan mulai terjadi. Maka Allah mirarian dina pangandika Allah, qalu ta'ala watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbala minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qabil sareng Habil dipersilahkan ke Allah untuk taqarrub, untuk berkurban. Maka berkurbanlah dua-duanya. Tetapi yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Qabil tidak terima. Kenapa? Karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dia hasud dengan cara mengancam sang adik. La aqtulanna, kau akan kubunuh. Maka Habil menjawab, maka innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah akan menerima kurban kita itu dengan ketakwaan. Itunya. Maka diingatkan kembali bahwa hasud itu adalah pertama kali dosa yang dipergunakan ahli langit terhadap Allah, dan pertama kali dosa di alam dunia yang dipergunakan untuk memaksiati Allah. Nyata ku Qabil teh. Gitu. Ajeng waruya anil Ahnaf bin Qais annahu qala la rohata li hasudin wala wafa li bakhil. Teu aya istirahat, teu aya katentraman keur jelema nu hasud. Hatena teh ngaguruh we didedengikeun tatangga meuli naon isukan. Wala wafa li bakhil jeung keur jelema anu ieu bakhil teh naon? Korek hanteu nyumponan. Maka untuk orang-orang yang pelit, siapa orang yang suka orang pelit? Ada di antara kita yang suka dengan kawan kita yang pelit? Aku suka sama kamu, kenapa? Karena kamu pelit, sayangku. Kacau ya. Wah, nurasepeun kanu pelit mah. Wala sodiqo limalul, tidak akan pernah memiliki kawan limalul. Siapakah malul? Orang yang cepat bosan. Gedeng-gedeng putus. Gedeng-gedeng. Seminggu putus, seminggu pisah sama kawan yang satu. Karena kita mencari yang sempurna, gagal ketika kita mencari kesempurnaan. Semakin kita mencari yang sempurna, maka semakin kita tidak akan mendapatkannya. Karena kita semua itu memiliki kekurangan. Kasep geningan teu bisa maca alif lam mim acan. Coba ya baca alama, alif lam mim eta mah.
Ya jeung sin dibacakeun yasin. Ada kekurangannya ya. Maka limalul, untuk orang yang bosan dia tidak akan pernah memiliki kawan. Wala maru'ata liqadub, tidak akan memiliki rasa malu untuk mereka yang suka berbuat bohong. Pembohong mah eueuh ka era. Ngan lamun tinggalian, andai kan ada kawan kita siapapun ketika dia berbohong, maka akan ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Orang pembohong itu ketika kita ajak ngobrol, matanya tidak akan pernah menatap mata kita. Sasalingkeran gitu tah. Tingali leungeunna. Ketika berbohong dia cemas karena takut ketahuan. Tapi da eueuh ka era. Wala ro'a li khain. Wala ro'a, mereka tidak pernah memiliki pemikiran yang mantap li khain, untuk orang-orang yang khianat. Pengkhianat itu mereka tidak memiliki akal sehat. Punya kawan yang berkhianat, apakah pengkhianatan itu akan kita maafkan? Maafkan saja, tapi tidak dilupakan. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Wala sudada lisayil khuluq, untuk orang yang memiliki akhlak yang tercela, maka dia tidak akan pernah diangkat untuk menjadi pemimpin. Nomor urut 1 atas nama Bang Bang, calon kepala desa berarti Bang? Cileungsi. Sifat-sifat pertama pembohong, penipu, pemerkosa, pembunuh, pencuri. Nah, yang kedua soleh, mengayomi anak-anak yatim dengan cara menikahi ibunya. Calon kedua, calon ketiga, kira-kira Bang Bang menang mah? Bang Bang tidak akan pernah menang. Maka bahasana wala sudada lisayil khuluq, mereka tidak akan pernah diangkat jadi pemimpin karena memiliki sifat-sifat akhlak yang buruk. Kecuali arek improvisasi. Pilih saya. Ketika kau pilih saya, dijamin kampung ini hancur. Setelah saya terpilih, dana rakyat, dana desa saya akan gunakan untuk keluarga saya. Improvisasi eta. Nah, jadi mah jangan pilih saya. Karena kalau Anda pilih saya, akan kubangun jalan ini. Jalan dibangun di jeun masjid. Salah aja. Gen. Wa qala badul hukama ma ra'aitu dzaliman asbahal bil madlum minal hasid. Maka tadi dah. Dolim dengan madlum di dunia, si dolim itu berkuasa, si madlum dia tertindas. Tetapi ketika bicaranya tentang hasud, si hasid itu justru tertindas sebelum hasudnya sampai terhadap orang yang dihasud. 5 anu pertama tadinya, saya bahasa nate la ma ra'aitu dzaliman asbaha bil madlum minal hasid, sama ruginya. Yang didolim, yang dihasud rugi, yang hasud pun rugi minal hasid. Wa qala Muhammad bin Sirin ma hasadtu ahadan ala syai'in minad dunya fa in kana min ahlil jannah fa kaifa asuduhu wa huwa sabirun ilal jannah wa in kana min ahlin nar fa kaifa asuduhu wa huwa sairun ilan nar. Maka ini luar biasa ya kalimatnya. Saya tuh nggak pernah hasud terhadap seseorang karena setiap orang itu nanti akan kembali kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan 2 tempat. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Kalau aku hasud terhadap orang itu sementara orang itu adalah orang baik, maka dia akan kembalikan ke surga. Kenapa aku harus hasud? Kalau aku hasud terhadap orang itu sementara orang itu nanti pulangnya adalah ke neraka, kenapa aku harus hasud terhadap dia? Gak level gitu. Ya tidak? Arek hasud kanu soleh keur naon maksudna? Arek hasud kanu bangor naon maksudna? Nu soleh bakal ke surga, nu teu soleh nu bangor bakal ke neraka. Terus keuntungan saya untuk hasud apa? Kira-kira lamun ditanamkan cara kitu ku urang geunah moal. Ningali kita hasud ke Randy. Kudu hasud ke si Randy. Urang hasud ka Mang Huda. Alah, aing kudu hasud ka Huda. Nggak level aku. Mendingan aku mikirin diri sendiri aja. Wah asik. Gagahnya.
Wa in kana min ahli nar fa kaifa asudhu wa wasairun ila jannah. Al Imam Hasan Basri nyebatkeun, ya ibna Adam, lima tahsudu akhak fa in kana alladhi a'tahu Allahu li kiramati alai falam tahsud min akramillahi ta'ala wa iyakun ghairu dzalik fala yang bagi laka anta sudah min masiruhu ila nar. Ya bahasanya itu. Ibn Adam, coba dipikirkan, kenapa kau harus hasud terhadap orang yang telah Allah berikan kelebihan? Allah memberikan kelebihan terhadap orang itu memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki istri yang solehah, cantik, bager, dan lain sebagainya. Terus orang hasud. Sementara orang itu telah Allah berikan kelebihan, Allah muliakan. Kenapa kau harus hasud terhadap orang yang Allah muliakan? Kira-kira kita hasud ke anak polisi, anak tentara, eta anak polisi ku bapana teh dinyaahkeun, anak tentara ku bapa teh sangat disayang, terus kurang dihasudan. Liwat kalau mau urang pasangan paku, motorna bocor, mobilnya kempesan, sementara orang tuanya sayang. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang tuanya? Ya tanya, Allah memberikan kelebihan dengan fadlnya, terus orang hasud ke jelema nu kitu. Maka cek Allah teh, opo iki Kang Mas, mana teh naon menung kudu hasud, kan ku aing geus dibere gitu. Nah terus wa iyakun ghairu dzalik, sementara bukan orang yang diberikan kelebihan ku Allah, orang yang kekurangan dalam amal, orang yang kekurangan dalam bersikap kebaikan, terus orang hasud ke manehanana. Fala yang bagi laka anta sudah, tidak baik ketika kau hasud terhadap orang-orang itu, sementara masih ruhu ilan nar, dia akan kembali ke neraka loh. Tanpa kau hasud dia sudah pulang ke neraka. Dihasudan oke kalah maneh miluan ke, ya tuh. Jelema pinarakaeun nya kurang teh dihasudan. Cek nu dihasud, ayo ikut aku sayang. Ke neraka lah berdua. Nya paling tidak Mang Sandri teh Sandri, sifat hasud adalah hal-hal anu sering terjadi ketika manusia berinteraksi satu sama lain. Karena jarang sekali hati kita itu bersih, kotor lah. Kita selalu tidak terima ketika kawan kita mendapatkan kelebihan tentang apapun. Maka disitulah bintik-bintik hasud akan timbul. Tapi diingatkan kembali sekali lagi, hasud itu diperbolehkan selama itu belum menjadi tindakan dalam bentuk ucapan atau anggota badan. Sementara ketika masih disimpan di dalam hati itu tidak menjadi dosa, karena Allah tidak akan pernah menghisap sesuatu yang masih ada di dalam hati. Maka dalam bahasa Jam'ul Jawami itu adalah kalamun nafsi, ucapan hati itu tidak berakibat apapun terhadap orang lain. Barangkali siapa tahu teh atik dina hatina ngomong naon ayeuna. Tapi kan ku Allah moal dihisab. Bang ngomong naon na hatina tapi ku Allah moal dihisab. Silakan hari ini Anda berhayal. Nah hate we. Dina hate ngahayal ngarampok Bank BJB. Huda jaga di belakang, Yusuf jaga di depan. Tim eksekusinya adalah Randy, karena Randy pintar menghitung uang dengan kacamata tebalnya. Terus Rijal bagian keamanan di belakang. Supir, kita tak ada. Diki nanti supir. Nah hayal di jam 8, hayal sampai ke jam 1:30. Masih kalamun nafsu. Dan saya yakinkan pagi-pagi tidak akan ada pernah polisi datang ke Anda. Kunaon ditewak? Siang ngahayal. Ngahayal mah bebas dah. Kalau Anda harus tahu, setiap taraweh saya menghayal dari rakaat pertama sampai rakaat 20. Dan Anda harus paham, di rakaat ke-20 saya telah memiliki 14 mobil mewah. Ngahayal Allahu Akbar kawin. Rakaat kedua Allahu Akbar boga budak hiji dan seterusnya. Maka boleh. Kalau nafsi itu latuh sabu, hati-hati. Selama itu masih ada di dalam hati, kejelekan-kejelekan itu tidak akan pernah dihisab sebelum menjadi tindakan dalam bentuk ucapan atau kelakuan badan. Itu saja untuk hari ini. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي علنا وقرباتي لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أنت جوقنا وسيلة وأنت جوقنا أمان صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه